Di tangan dia, nasib hajat hidup orang banyak itu ditentukan. Berkaitan dengan kebijakan publik yang dihasilkan oleh seorang politisi. Nah, banyak konsultan politik yang mengajarkan kandidat untuk menang dengan segala macam cara. Risiko. Kita tidak ngapa-ngapain pun ada risikonya, gitu ya. Tapi kita harus mengambil risiko yang besar untuk memberikan kontribusi dan manfaat yang besar. Sobat Politician Academy, kembali lagi di The Politician, podcastnya Politician Academy. Kali ini agak-agak lain kita. Mungkin Anda baru pertama kali melihat saya di sini. Nama saya Punta Dewa, dan kebetulan saya kali ini mendapat kesempatan luar biasa untuk mewawancarai atau nanya-nanya. Wawancara itu kesannya gimana gitu? Untuk nanya-nanya sama orang nomor satunya di Politician Academy, Mas Bonggas Adi Chandra. Kalau selama ini dia nanya narasumber, sekarang kita korek dia dari atas sampai bawah, kita kuliti dan kupas. Ada apa dengan Mas Bonggas Adi Chandra dengan Politician Academy-nya? Mas Bonggas? Halo Sobat Politician Academy. Halo Mas Dewa. Iya. Ini wawancara tadi, bukan interogasi ya, tapi Bukan interogasi. Oke. Dan karena penampilan ini kesannya interogasi, enggak. Oke, siap. Biasanya saya yang bertanya gitu. Betul, ini betul. Karena banyak request pertanyaan saya dengar Banyak dari sekali. Ya, Banyak oke. sekali. Jadi kan Mas Bonggas ini adalah tokoh yang tidak mau disebut tokoh. Jadi idolanya anak muda Indonesia untuk politik. Belum. Ini kenyataan, Mas. Oke. Ini kenyataan yang mungkin kita nggak bisa nafikan. Makanya kenapa kali ini Mas Bonggas yang kita kupas? Siap. Karena para anak muda ini tentunya kan punya harapan tinggi. Ya. Mereka di-mentoring, mereka diberi literasi yang benar. Itu orangnya kompeten atau enggak? Oke. Kan saya juga boleh meragukan Mas Bonggas. Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Kira-kira begitu. Oke. Mas Bonggas, ada pertanyaan mendasar nih, gitu ya. Saya kan mengenal Mas Bonggas juga cukup lama. Ya. Mas Bonggas adalah seorang dosen yang kompeten, Betul. berorganisasi sana-sini di kampus, Ya. banyak mendidik mahasiswanya baik dalam kampus maupun di luar kampus, Ya. punya keluarga yang mapan, Waduh. istri yang cantik, anak-anak yang luar biasa, kuliahnya juga. Ngapain cari penyakit sih, Mas? Ini politik bagi saya walaupun saya termasuk awam di politik, tapi bagi saya politik itu adalah ranah hutan rimba yang sangat menakutkan. Ada gorila di situ, ada harimau, ada macan, tiba-tiba muncul T-Rex juga. Ya. Ada predator yang luar biasa banyak. Ya. Ngapain sih, Mas, cari penyakit? Sudah enak-enak jadi dosen, udah mapan, Ya. kenapa harus terjun ke politik? Bikinnya konsultan politik pula. Ya. Dan konsultan politiknya agak-agak lain nih strateginya. Ini pertanyaan pertama dari para teman-teman, para anak muda Indonesia buat Mas Bonggas. Silakan, Mas. Baik, ini terima kasih. Ini dari satu pertanyaan sebetulnya bisa banyak sekali poin yang bisa dijawab. Tapi yang pertama, betul, background saya dosen. Ya. Selama 13 tahun. 13 tahun. Ya, belajar lagi di Swedia, belajar lagi di Australia, kembali lagi mengajar 13 tahun itu. Kemudian saya juga mungkin dulu kalau tadi kebanyakan orang melihat sebagai hutan belantara politik, saya juga termasuk salah satunya mungkin. Saya termasuk orang yang dulu benci dengan politik juga sebetulnya. Itu entry point-nya? Betul, jadi dulu itu nggak suka dengan politik praktis sebetulnya ya, karena mungkin sebagai akademisi atau dosen kadang-kadang kita punya kesombongan intelektual gitu ya, bahwa wah ini bukan ranah saya gitu ya, politik itu bukan ranah saya, kotor, abu-abu segala macam gitu ya. Sampai di satu titik mungkin saya nggak bisa jelaskan poinnya apa, tapi akhirnya saya kecebur di dalam dunia politik. Kejebur. Terpleset mungkin masuk ke dalam dunia politik. Saya bekerja dengan orang politik dan di situ saya melihat dunia politik itu dari dalam, ternyata banyak hal-hal positif di dalamnya. Karena begini, orang yang mengatakan politik itu kotor atau politik itu abu-abu sebetulnya belum
paham secara utuh dunia politik itu gimana. Karena kalau saya melihat politik itu sebenarnya adalah ilmu dan seni tentang kekuasaan. Ilmu Dan seni tentang kekuasaan. Nah, kekuasaan itu dia apa? Kekuasaan itu dikompetisikan, kekuasaan itu diperebutkan, kekuasaan itu dipertahankan, kekuasaan itu dijalankan. Nah, itu adalah ilmu politik. Nah, karena ilmu politik ini sudah lama sekali muncul, maka cara berpolitiknya itu ada yang baik dan ada yang buruk. Berarti cara baik, berpolitiknya, ada yang buruk. Betul. Sebagai instrumen yang namanya politik itu nggak bisa jadi baik dan buruk. Sebagai instrumen dia netral. Sama seperti kita punya senjata. Ya. Senjata itu bisa dipakai untuk mempertahankan diri, bisa dipakai untuk menggetarkan pihak lawan supaya kita aman, tapi bisa dipakai juga untuk nodong bahkan membunuh. Nah, persoalannya adalah who's behind the gun. Nah, permasalahannya adalah siapa yang menjalankan politik itu sendiri. Kalau yang menjalankan politik adalah orang baik, maka politiknya atau cara berpolitiknya akan menjadi baik. Kalau yang memegang politik itu adalah orang yang jahat, maka cara berpolitiknya dan produk politiknya akan menjadi merugikan masyarakat. Nah, inilah yang saya lihat, ini masyarakat seperti saya dulu pemahaman terhadap politiknya nggak komprehensif. Ya, sehingga mereka takut berpolitik. Padahal menurut saya justru politik ini adalah bidang yang mulia. Kenapa mulia? Karena di tangan dia nasib hajat hidup orang banyak itu ditentukan. Berkaitan dengan kebijakan publik yang dihasilkan oleh seorang politisi. Nah, kalau ditanya kenapa alasan saya mau cari penyakit gitu? Kenapa mau cari penyakit? Langsung tajam saya nanya. Iya, karena ada keresahan saya setelah saya melihat seperti itu. Kesimpulan saya, kalau kita mau produk politik dan cara berpolitiknya bagus, kita harus banyak membantu orang-orang baik masuk ke dalam dunia politik. Itu membantu orang-orang baik masuk ke dalam dunia politik, itu satu. Kemudian yang kedua, keresahan saya melihat cara berpolitik yang tidak baik, dan kemudian saya juga melihat banyak orang baik yang masuk ke politik kemudian kapok. Nah, karena dia naif, karena dia kurang knowledge-nya, karena dia nggak paham dengan taktik dan strategi, sehingga kemudian kapok. Nah, padahal ini yang membuat produk politik dan kemudian politik itu menjadi lebih baik. Nah, disinilah saya lihat, ini siapa yang bisa bantu mereka untuk menjelaskan ini? Nah, salah satunya menurut saya adalah konsultan politik. Konsultan politik. Ya, itulah sebabnya saya mau terjun ke dalam dunia politik. Mimpi besarnya sebetulnya mungkin sama dengan semua orang di Indonesia. Kita ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Kita ingin melihat bahwa proses berpolitik dan cara berpolitik di Indonesia itu menjadi lebih baik. Berarti menyangkut optimisme? Yes. Yeah. Mas Bonggat optimis untuk itu? Saya di pihak yang setelah melihat yang buruk dan ada yang baik, saya memutuskan untuk saya harus mengambil peran dan berpikir positif untuk bisa politik Indonesia menjadi lebih baik. Itu artinya saya mengambil sikap untuk menjadi yang politik. Apakah nggak ngelihat sendiri bahwa di dalam politik banyak hal-hal yang buruk, kolusi, korupsi? Itu yang saya mau tanyakan. Ya, korupsi, kolusi. Justru karena saya sudah melihat itu, saya nggak mau diem diri. Karena setiap kejadian kan kita bisa jadi penonton dan kita bisa menjadi pemain. Keputusan ada di kita sendiri. Nah, saya memutuskan untuk menjadi orang yang berkontribusi untuk sesuatu yang lebih baik, mungkin tidak menjadi pemainnya langsung, bukan sebagai aktor politiknya, tetapi sebagai orang yang mementoring dan membantu orang-orang yang masuk ke politik, supaya mereka bisa mindsetnya benar, cara berpolitiknya juga benar. Oke, sebelum saya bertanya sama Mas Bonggas, itu saya ada melakukan sedikit riset tentang politis dan akademi, dan tentang Mas Bonggas juga. Mas Bonggas ini dikenal dengan anak muda manggilnya semuanya Coach Bonggas. Kayak pelatih sepak bola. Kenapa coach? Kenapa coach? Gitu. Baik, nah ini menarik juga karena begini. Saya melihat kalau orang berhasil, salah satunya tadi saya sudah sebutkan mindset, saya sudah sebutkan knowledge, saya sudah sebutkan skill. Nah, yang perlu satu lagi yang membuat seseorang bisa berhasil itu adalah coach.
atau mentor yang baik atau mentor yang tepat. Karena hampir semua orang yang sukses selalu mempunyai mentor yang tepat. Kalau kita lihat di dunia olahraga, hampir semua klub yang berhasil, olahragawan yang top, petinju yang terbaik selalu mempunyai pelatih atau mentor yang yang bisa membimbing dia mencapai impiannya. Nah, kalau saya lihat business coach sudah banyak gitu ya. Terus life coach bahkan sekarang ada gitu. Nah, sekarang untuk politik siapa yang menjadi coach itu siapa? Kok kayak nggak ada? Seharusnya ini kan tugasnya partai politik dan senior-senior di partai politik untuk membimbing kader-kadernya gitu. Tapi kita bisa melihat, ini juga salah satu kecewaan saya terhadap partai politik di Indonesia, mereka itu malas sekali melakukan kaderisasi. Mereka malas sekali melakukan literasi. Jadi itu hanya dilakukan di musim-musim kayak musim pemilu. Mereka baru rajin tuh. Tapi begitu lewat musim pemilu dan lain-lain, kayaknya diabaikan. Oh berarti, maaf Mas, berarti kalau Mas bicara bahwa mereka seakan-akan terlambat atau tidak enggan atau kurang cepat melakukan kaderisasi. Apabila kaderisasi itu terhenti atau misalnya kaderisasi itu kurang berjalan salah satu partai, apakah itu sesuatu yang fatal atau yang buruk? Fatal, menurut saya fatal. Karena bagaimanapun juga regenerasi itu adalah sebuah keniscayaan. Nggak mungkin orang yang senior akan terus berkuasa, ya. Dan generasi kita atau generasi adik-adik kita, anak-anak muda ini cepat atau lambat akan memegang kekuasaan. Nah, permasalahannya kalau untuk saya, kalau mereka mempunyai image yang buruk terhadap politik, kemudian mereka nggak mau belajar politik, pada saat tongkat kekuasaan itu diberikan kepada mereka, mereka nanti akan cenderung melakukan hal sama yang dilakukan oleh senior-seniornya, yang kita benci, yang kita caci maki, yang kita kritisi gitu loh. Itulah pentingnya literasi politik, dan literasi politik salah satunya mesti diberikan oleh institusi yang namanya konsultan politik. Nah, itulah sebabnya saya memutuskan untuk Politician Academy ada di jalur literasi politik dalam mendampingi partai politik, dan saya sebagai salah satu coach lah, boleh katakan. Bahkan saya nggak tahu, kayaknya di Indonesia baru pertama kali ini ada kata political coach, dan betul. Saya yang mengatakan bahwa saya adalah political coach gitu ya. Karena untuk menjadi seorang lawyer yang hebat itu kadang-kadang harus belajar lagi tambahan. Notaris yang hebat setelah lulus sarjana hukum masih sekolah lagi ke notarisan. Dokter bedah yang hebat setelah lulus kedokteran masih harus mengambil spesialisasi. Nah, untuk politisi yang hebat itu nggak ada sekolahnya, Mas. Nggak ada sekolahnya? Nggak ada sekolahnya. Nah, tapi bagaimana misalnya kita lihat di Pajajaran kan ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mas Dewa gitu. Sekolah di situ, saya juga sekolah di FISIP juga. Tetapi kan mereka nggak mengajarkan cara-cara praktis berpolitis. Mereka hanya mengajarkan teori dan knowledge secara umum saja. Nah, sedangkan untuk berpolitik, cara berpolitik itu perlu ada langgam, cara, taktik, dan strategi tersendiri untuk bisa sukses di situ. Jadi bagian literasi itu tidak hanya kita bicara konsep. Oh iya. Kita bicara soal eksekusi. Betul. Eksekusi, hal-hal yang sifatnya praktis. Mana yang lebih berperan penting? Eksekusi ataupun konsep? Dalam artian ada faktor statis dan ada faktor dinamis. Kalau menurut saya dua-duanya harus lengkap. Ya, 50% perimbangannya? 50-50 ya artinya gini, kita eksekusi tanpa knowledge yang tepat, kita nggak tahu yang eksekusi kita itu benar atau tidak, gitu ya. Dan kebanyakan mereka yang belajar dari politisi-politisi, ilmunya menurut saya nggak utuh. Nah, ini kita butuh politisi yang punya pemahaman yang utuh, memahami politik itu seperti apa. Ya, kalau cerita kan kita pernah dengar ibarat orang buta yang memegang seekor gajah. Apanya yang dipegang gitu ya. Kalau belalai yang dipegang, oh gajah itu kayak ular gitu ya. Kalau pegang yang berbeda juga bahaya itu ya. Beda bahaya. Nanti gajahnya malah melenguh. Itu dia. Nah, ya maksud saya justru di situ pemahaman terhadap politiknya harus utuh. Itu penting. Makanya nggak boleh setengah-setengah gitu. Nggak boleh setengah-setengah. Apalagi kalau dia mau masuk ke dalam dunia politik yang tantangan dan challenge-nya banyak sekali. Ya, itu godaan-godaan dunia itu banyak sekali di dunia politik. Ini yang saya mempunyai keinginan supaya anak-anak muda paham dengan dunia ini dan mereka bisa melihat konsekuensi-konsekuensi dari memasuki dunia itu. Oke, gini Mas.
untuk menjadi seorang pemimpin kan tidak juga kita berpatokan pada umur. Betul. Jadi misalnya nih, Ya. kita melihat saja mungkin sekarang di Amerika Serikat, Ya. yang bertanding, Joe Biden ya, dan Donald Trump. kembali lagi, apakah anak mudanya tanpa role model? Tapi kalau kita melihat ke Prancis ataupun Kanada, Ya. itu kan luar biasa, Mas. Ya. Apakah mungkin Indonesia di satu masa tertentu harapan Mas tentang regeneralisasi tadi Ya. bersambungan dengan ini? Ya, jadi kalau kita lihat sejarah Indonesia sebetulnya, founding fathers kita berpolitik sejak usia muda. Ya, Pak Karno, Bung Karno mendirikan PNI di usia 26 tahun. Tapi zamannya beda loh, Mas. Betul, tapi maksud saya begini, kita perlu melihat sejarah juga untuk nggak selalu melihat ke dunia internasional gitu ya, bahwa kita punya masa lalu di mana founding fathers kita menunjukkan mereka bisa berpolitik pada usia muda. Nah, cuman makin kesini saya melihat politik itu semacam dikooptasi oleh orang-orang yang lebih berumur atau senior. Ya, jadi momok ya buat Iya, kamu jadi ya. mereka menganggap bahwa anak muda nggak bisa, anak muda itu butuh pengalaman, anak muda ya. Sekarang kalau pengalaman diasosiasikan dengan umur, ya nggak bisa, pasti mereka akan selalu kalah. Tapi sekarang kita ingat bahwa zamannya sekarang adalah knowledge bisa didapat oleh siapa saja. Dari manapun. Dari manapun dengan cara yang sangat mudah. Nah, ini yang mengakibatkan menurut saya dalam konteks knowledge, anak muda sebetulnya nggak beda jauh dengan orang-orang yang lebih senior. Ya, artinya mereka bisa mengejar ketertinggalan itu. Nah, tinggal diberikan kesempatan atau tidak. Kalau mereka tidak diberikan kesempatan, ya mereka nggak bisa berkembang. Tapi kalau menurut saya, kalau tidak diberikan kesempatan, kita harus merebut kesempatan itu. Jadi nggak boleh menunggu. Kita yang harus mengambil inisiatif untuk terjun dan masuk ke dalam dunia politik. Karena dunia politik nggak akan menunggu kita. Dia akan terus berjalan, tinggal bagaimana kita mau masuk dan menentukan momentum dan timing yang tepat bagi kita. Oke, Gitu. tadi kita dengar cak dari Ya. HP. Ya. Banyak yang nanya tuh, Mas. Oh, oke. Karena udah banyak banget yang gregetan gitu, pengen tahu banget Ya. bagaimana Mas Bonggas itu sebenarnya gitu. Ya. Apa sih pandangannya dia gitu. Ada juga sementara anak muda yang curiga. Pasti ya. Di Indonesia itu Ya. mungkin dimanapun, Ya, ya. kadang-kadang kita ingin berbuat baik itu ada kecurigaan. Yaitu tadi saya bilang ini kurang kerjaan kah? Apa udah kurang uang kah, Mas? Gitu. Gitu apa? Jadi Ya. harus terjun karena kan politik ini jadi barometer yang menyilaukan semua orang. Ya. Saya melihat juga ada beberapa kecenderungan orang-orang membuat dinasti politik. Ini hanya dugaan ya dari saya pribadi. Kok saya lihat misalnya mereka membuat dinasti politik untuk mengamankan faktor-faktor tertentu yang dimiliki oleh keluarganya. Nah, Mas, belantara ini kan yang luar biasa itu. Yang pengen benar-benar saya tahu, dan saya lihat Politician Academy banyak menyasar anak muda. Apakah perlu kita sebutkan di sini anak mudanya siapa saja gitu dan berhasil? Dan yang luar biasa, saya lihat semuanya suara terbanyak loh di Indonesia, Mas. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Ini saya bilang sesuatu yang unik loh. Ya. Bukan saya menafikan bahwa konsultan politik di tempat lain tidak melakukan hal yang serupa. Tapi ada benang merah yang berbeda dari Politician Academy. Tentunya kan berkaitan dengan siapa nih orang nomor satu di sininya juga. Menentukan strategi kenapa harus anak muda tadi. Oke lah, tadi Mas bicara panjang lebar tentang sesuatu yang normatif. Kita sekarang bicara sesuatu bukti. Saya mencatat di sini untuk 2024 aja ada sekitar 8 utama dan ada puluhan lainnya. Tapi yang 8 utama ini semuanya suara terbanyak di dapilnya masing-masing. Saya selamatin dulu. Oh ya. Ini luar biasa. Anak muda semua, anak muda. Itu gimana kiat-kiatnya, Mas? Ya, yang pasti begini ya, kalau misalnya klien datang, saya pikir kita pasti ngobrol banyak dulu di depan, gitu ya. Kita perlu gali motivasinya, kita perlu gali sebetulnya apa sih yang dia inginkan, kenapa masuk ke politik, gitu ya. Karena mungkin sebagai catatan saja, nggak semua orang yang datang ke Politician Academy dan mau menjadi klien itu kita terima.
gitu. Tidak semua. Tidak semua kita terima. Kita punya Karena nggak sanggup atau patokan. gimana? Karena nggak sanggup atau bagaimana? Ada berbagai hal, tapi yang pertama kita pengen tahu dulu niatnya benar atau enggak gitu ya. Karena niat itu penting. Niat itu berkaitan dengan mindsetnya. Mindset menjadi pejabat publik, apakah menjadi anggota dewan ataukah menjadi kepala daerah, itu apa? Ya, apakah ingin membangun daerah, apakah ingin menyejahterakan masyarakat di daerah tersebut, atau misalnya saya hanya disuruh bapak saya saja gitu. Atau ada motif tertentu gitu? Atau misalnya hanya mengejar status misalnya. Banyak loh yang kemarin daftar jadi anggota dewan tujuannya kayak nyari kerjaan, mencari pekerjaan. Nah, ini yang motivasi ini yang biasanya kita gali dulu dari sang klien. Tapi begitu kita lihat, oh ini benar kerjanya track recordnya baik gitu ya. Baru kemudian kalau kami cek dulu rekam jejak dia. Rekam jejak. Ya, jadi misalnya dalam artian apa rekam jejak? Dalam konteks kriminalitas mungkin gitu. Sampai ya. ke situ? Oh iya, saya kebetulan karena background saya sebelumnya pernah bergabung di Ring 1, saya mempunyai jaringan di Kuningan, di Pejaten, di Rawamangun ya. Mas Dewa mungkin paham kira-kira lembaga-lembaganya siapa. Kalau alamat itu disebutkan mesti paham. Semua orang paham. Ya, saya nggak perlu nyebutkan lembaganya, tapi dari situ saya akan cek ini orang valid atau enggak, baik atau enggak, track recordnya benar atau Ngapain enggak. capek-capek, Mas? Iya, karena saya sebagai atau kami di Politician Academy itu punya beban moral, kami harus mengantarkan pemimpin yang benar atau calon wakil rakyat yang amanah. Karena apa gunanya kami mendorong seorang pemimpin tapi begitu dia jadi kepala daerah katakanlah, mohon maaf, akhirnya dalam jangka waktu setahun 2 tahun udah pakai jaket orange, rompi orange itu, rompi orange, yang hitam merah hitam, gitu. Iya, oke. Nah, kejaksaan, KPK, aduh itu beban moral yang menurut saya nggak banget gitu ya. Jadi saya harus memastikan orang yang kita dampingi ini benar. Itu satu. Nah, lanjutnya baru kita lakukan political mapping yang tepat. Kita cek personal brandingnya seperti apa. Intinya kita membuatkan strategi yang tailor made, ya. Custom, betul. Disesuaikan dengan karakter yang bersangkutan, disesuaikan dengan nilai-nilai di daerah tersebut, disesuaikan dengan tujuan apa dia mau menjadi. Jadi ini yang kita bentuk sehingga strategi setiap orang yang tadi Mas sebutkan beberapa nama sampai suara tertinggi itu mereka kita custom sedemikian rupa. Jadi bagi kami nggak ada namanya strategi umum yang bisa dipakai oleh semua orang. Tapi pencitraan atau fake person itu termasuk di dalamnya nggak, Mas? Fake person, pencitraan ya. Pencitraan itu kan bagian dari proses personal branding. Ya, tapi kalau kami nggak ingin membuat orang yang memakai make up gitu ya. Karakter sebenarnya dari seorang itu harus muncul. Dia harus menjadi dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang, ya kita perbaiki, kita kurangi dalam konteks pemenangan itu. Tapi tidak membuat dia menjadi fake personality, mempunyai personality yang totally different. Contohnya, misalnya mereka yang lahir dari silver spoon gitu ya, dari keluarga kaya mau jadi politisi, terah politik, dinasti politik hebat. Kemudian dia tiba-tiba pakaiannya compang-camping gitu ya, pakaiannya sederhana, turun duduk di masyarakat. Ini kan sesuatu yang berbeda sama sekali. Dan bukan karakter asli. Bukan karakternya dia gitu. Nggak akan kita buat seperti itu. Kalau Satu saat karakter itu akan timbul yang asli. Oh iya, iya pasti. Karena itu sandiwara kan? Iya. Kita nggak mengajarkan orang untuk bersandiwara gitu ya. Kita membuat mereka menampilkan sisi terbaik mereka dan mengurangi sisi yang kurang dari mereka yang diekspektasi oleh masyarakat. Itulah yang di-coaching. Itulah yang di-coaching, itulah yang digodok. Ya ibaratnya kalau saya di muka. Saya menyamakan konsultan politik itu seperti chef gitu ya. Chef ya. Ya, chef itu mungkin bahan utamanya bisa sama, tapi hasil masakannya bisa beda. Tergantung racikan tangannya. Tergantung racikan tangan dan itu tergantung dari pengalaman, dari knowledge kita, dari ya alhamdulillah sejauh ini saya udah sejak 2009 masuk ke dalam dunia politik dan banyak membantu bertemu dengan banyak politisi. Jadi
sudah punya insting dan ini kira-kira seperti ini. Oke, ini ada yang menarik, Mas. Oke. Ini agak tajam ya. Oke lah, kita kan punya di Politician Academy punya metode Ya. telisik, rekam jejak, historical background, Ya. sehingga mendapatkan semua calon yang boleh dibilang layak tampil. Betul, kira-kira begitu, Mas. Ya. Ya, itu yang Mas tadi bilang bahwa tidak semuanya diterima. Ya, betul. Jadi Mas bisa dengan optimis bahwa yang di coaching oleh Politician Academy adalah orang-orang yang memang melewati seleksi ketat, Ya. yang dianggap akan punya kontribusi besar bagi daerahnya ataupun Ya. loh, oke. Tapi kan orang-orang yang seperti itu tidak banyak, Mas. Ya, betul. Tidak banyak. Betul. Ya. Bagaimana kalau misalnya gini, sementara kalau kita bicara soal bisnis nih, maaf nih saya singgung dikit nih, bisnis kan tetap aja konsultan politik itu unit bisnis. Betul, betul. Perlu Tetap perlu uang. Iya, Ya. tetap perlu Dana operasional. Iya, udah mesinnya itu. Iya, iya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang datang dan pada saat itu juga Politician Academy lagi tidak baik-baik saja dalam keadaan finansial misalnya. Maaf saya bukan menduga-duga ya Mas ya. Orang itu datang dengan koper, dengan apa begitu. Ya, ya. Bagaimana cara menolak halus kira-kira? Ya, jadi ini juga pernah ada kejadian seperti itu juga. Artinya mereka datang pengennya instan, pengennya segera gitu ya. Jadi intinya mereka bawa uang, Ada yang begitu? satu koper gitu Oh, ya. ya, oke. Kemudian Oke. ditawarkan Oke. nih, saya mau mau maju. Ini uangnya segini, kamu atur-atur. Pokoknya yang penting saya harus menang. Nah, ini menurut saya nggak tepat dari cara Politician Academy ya. Kalau Politician Academy kan pengen tahu orangnya seperti apa, karakternya marwah. gimana. Iya, beda ideologi gitu mungkin ya, beda cara. Dan saya ngelihat pola dan caranya sangat transaksional. Transaksional. Nah, iya, sangat transaksional. Kalau seperti itu, ya mohon maaf, kami masih butuh uang, betul. Ya, kami punya kantor, kami punya karyawan yang perlu insentif juga gitu. Tapi kalau prinsipnya udah bertentangan dengan kita, untuk apa gitu ya? Jadi saya untuk yang seperti itu saya cenderung tolak, dan saya selalu percaya yes, dan saya selalu percaya pasti akan ada orang baik ya yang akan ketemu dengan kita dan cocok, dan kemudian nanti itu yang akan kita antarkan menjadi orang baik. Itu gitu. buktinya selama Politician Ya, selama Academy ini berdiri terbukti. tidak ada yang rompi orange ya Mas? Ya, aduh amit-amit ya, jangan sampai Jangan gitu sampai ya, ya, jangan gitu. sampai. Tapi catatan saya dari beberapa kepala daerah, mungkin kita nggak selalu menang juga Mas. Ini kan kita juga harus jujur juga bahwa rate keberhasilan kita itu di 80%. Ya, 20% kalah. Ada juga yang kalah gitu. Tapi mereka yang berhasil. Tunggu. Oke. Saya pernah wawancara Ya. konsultan politik, tapi bukan Mas ya. Ya. Gitu. Nggak ada loh berani jujur gini, dalam artian malah dibalik nih, Ya. gitu. Ya. Dibalik yang tadinya sebenarnya dia hanya memenangkan 20%, dia bilang 90%. Ya. Dan saya cek, ternyata bullshit semua gitu. Ya. Saya suka dengan Ya. kejujuran, gitu. Ya. Tapi kejujuran itu kadang-kadang tidak bersahabat dengan finansial. Betul. Ya, itu jalan ninjanya Politician Jalan Academy. ninja, oke. Ya, artinya karena saya sudah memilih jalur ini, berarti bagi saya yang paling penting prinsipnya cocok, mindsetnya benar, itu yang nanti kita bantu gitu ya. Jadi tadi kalau kita bilang 80% berhasil, nah yang 80% ini rata-rata sebagai kepala daerah, mereka 2 periode rata-rata Mas. Jadi berarti kalau ada 3 periode, 4 periode mereka bisa terjadi lagi gitu ya, karena bagus gitu. Iya, karena mindsetnya sudah benar, cara berpolitiknya benar, cara mengelola kekuasaannya juga benar. Sehingga akhirnya ya mereka dicintai dengan konstituennya, mereka dicintai oleh masyarakatnya suka dengan pembangunan dan apa yang dihasilkan oleh sang kepala daerah maupun anggota parlemen itu. Saya tahu Mas Bonggas bicara begini karena buktinya bisa dibuka. Ya. 400 YouTube, Ya. 400 strategi, 400 dibagikan semua cuma-cuma di podcast dan di YouTube. Maumu apa Mas? Ini kan mahal. Ya. Kenapa begitu? Ya. Begitu diumbar, murahan kah, gratisan kah? Ya. Kenapa gitu loh? Ya, ini saya juga banyak dikritik oleh teman-teman konsultan politik yang lain juga. Tapi poinnya satu, karena tadi dasar atau mindsetnya adalah ingin membuat lebih banyak orang baik masuk ke politik, dan
sebagai catatan aja Mas, kebanyakan orang-orang baik itu dua. Pertama, dia naif. Ya. Naif, oke. Naif dan knowledge-nya nggak lengkap. Knowledge-nya gitu ya. lengkap. Nah, sehingga saya ingin memberikan itu lebih banyak lagi gitu. Yang kedua, dananya biasanya nggak ada atau kurang untuk membayar seorang konsultan politik. Iya betul, iya makanya betul. Masuk akal. Dengan YouTube itu, kalau mereka nggak bisa membayar konsultan politik, mereka bisa belajar sendiri, otodidak gimana caranya gitu ya. Karena saya juga banyak dapat message mereka yang diam-diam mengikuti YouTube dari Politician Academy dan kemudian berhasil. Terpilih. Setelah terpilih, mereka langsung kontak, Mas, terima kasih. Mas punya daftarnya itu? Ada di handphone saya ada. Luar biasa, gitu ya. luar biasa. Tapi maksud saya, nah inilah saya pengen seperti ini gitu ya. Artinya dengan mereka belajar sendiri, nggak harus membayar mahal di awal gitu ya. Itu jadi modal mereka. Tapi mungkin yang saya berikan juga nggak cukup. Mereka harus terus belajar karena yang namanya dinamika dan strategi itu berbeda-beda. Ya, artinya misalnya 2024 ini, misalnya pilkada 2024 ini dengan pilkada di 2017, 2018 dan 2020 itu pasti akan berbeda. Sangat berbeda. Pasti akan berbeda. Baik strategi. Jadi nggak ada orang, menurut saya, nggak ada orang yang maju dan terpilih dengan strategi yang sama yang pada waktu mereka menang kemarin. Ini menarik. Terus ya, ada pertanyaan tajam. Betul, karena dinamika yang terjadi sekarang pasti berbeda, aktornya berbeda, partai politik yang berbeda, kompetitor yang berbeda, dan kondisi sosial politik secara keseluruhan ini bisa berpengaruh. Misalnya contohnya, pilkada 2024 ini karena berjalan bersama dengan pileg dan pilpres, pasti nanti ada ekses dari pileg dan pilpres yang akan mempengaruhi pilkada 2024 ini. Dan kita udah lihat semua. Kita udah lihat semua, betul, efek domino bisa disebutkan. Misalnya kayak pilkada di DKI, pilkada di Jawa Barat, gitu ya, atau di Jawa Tengah. Itu kita bisa lihat di daerah-daerah utama seperti itu, bagaimana pengaruh pilpres, kemenangan pilpres kemudian berpengaruh terhadap pilkada ini. Dan ini nanti 2024 dengan 2029 kondisinya akan beda. Makanya setiap makhluk politik harus terus belajar, jangan pernah berhenti dan merasa puas begitu saja. Oke. Gini Mas, kita tadi bicara custom, berarti ini adalah kunci kesuksesan. Setiap calon pemimpin untuk pada saat dia bergerak di dapilnya atau daerah yang ingin dia bangun atau butuh dukungan dari situ, karena custom tadi itu adalah karakter dia dan dia memang mengerti keadaan seperti itu di daerahnya. Dan kebetulan Mas Bonggas kan dengan tim menelisik backgroundnya. Itu berarti kunci kenapa kebanyakan anak-anak muda ini kan selalu dinafikan ingusan segala macam. Tapi saya lihat anak muda yang dipegang Politician Academy muncul dengan mengejutkan rata-rata gitu. Itu salah satu kunci. Oke, tapi bagaimana begini kasusnya kalau misalnya sebenarnya ada orang yang, let's say misalnya dia incumbent deh, gitu, dia incumbent. Mungkin dia punya ada track record sedikit buruk. Tapi dia dengan bertemu sama Politician Academy, dia menyepakati tertentu dalam artian memperbaiki itu dan punya roadmap baru yang justru bisa membalikkan keadaan. Apakah Politician Academy juga bersedia membimbing orang yang sober atau insaf atau ingin mengikuti jalan ninjanya ala Polak ini, itu gimana Mas? Ini menarik nih. Kita perlu lihat dulu kesalahan di masa lalunya itu apa. Itu merupakan khilaf, atau itu khilaf karakter. Politik itu? Nggak ada istilah khilaf politik. Ada yang khilaf, tapi ada juga yang karakter. Nah ini kita harus bedakan itu. Kalau misalnya terjadinya sekali dan kemudian terlihat ini kesalahan administratif gitu ya, ini berarti permasalahannya dia belum terlalu mengerti sebetulnya gitu. Itu kondisi tidak sengaja. Iya, itu mungkin masih bisa dimaafkan gitu ya. Dan kita tentu saja membuka diri terhadap mereka yang mau berubah menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kalau seperti itu nggak ada masalah. Tetapi kalau kesalahannya kita lihat ternyata itu berulang gitu ya, itu masalah dengan karakter. Kalau karakter itu kan nggak bisa dirubah, itu udah jadi habit gitu. Kalau yang seperti itu mau dia bilang maaf saya nggak akan berubah, ya
makanya itu pentingnya telisik dan kita melihat kepada track record dari Jadi calon panjang ya klien Mas, kita. kalau untuk Iya, benar-benar iya. seseorang menjadi klien Iya. itu Ya. ada proses yang panjang di balik itu. Betul. Jadi ini salah satu, mohon maaf, kesombongan dari Politician Academy gitu ya. Kalau yang lain kan, konsultan politik banyak gitu, kita bisa pilih siapa aja gitu. Ya silahkan gitu ya. Tapi kalau kami nggak akan menerima semua untuk menjadi klien kami gitu ya. Kalau punya catatan-catatan seperti itu ya terpaksa kami tolak gitu ya. Dan ini kita udah beberapa kali ini menolak calon kepala daerah gitu ya, karena kita ngelihat nggak sesuai dengan kriteria kita gitu ya. Ada hal-hal mungkin nggak berhubungan dengan kesalahan masa lalu, tapi berhubungan dengan karakter yang bersangkutan. Misalnya contohnya nggak mau mendengarkan saran gitu ya. Stop dulu Mas. Ya, Itu oke. pertanyaan saya gini, Mas. Kita kan suka lihat webinar gratis, Zoom, YouTube tentang literasi politik yang Mas berikan. Dan ini kan tentunya akan mengundang banyak orang untuk Mas itu kan gratis-gratis. Akhirnya menyulitkan Mas sendiri nggak? Misalnya pada saat ada rombongan nih dari daerah tertentu pengen jadi kepala daerah atau legislatif tertentu, tapi dengan tingkat arogansi dan kesombongan tertentu. Contohnya begini, Mas Bongkas boleh pintar, Mas Bongkas boleh S2, S3 atau S yang selanjutnya, tapi yang tahu daerah kan saya. Ya. Kan ada nih yang begini, atau mungkin Mas Bongkas boleh pintar, konsultan politik boleh beranalisa dan membuat strategi apapun, tapi eksekusi tetap di kami. Dan eksekusi di kami, khasnya kami tidak sesuai dengan yang di coaching dari Politician Academy. Cara bijak Mas untuk menanggulangi hal-hal seperti ini pasti sering terjadi. Ya. Itu bagaimana Mas? Sering. Jadi memang di awal itu kan sebelum kita menyusun strategi, kita sekali lagi nggak ada satu strategi yang bisa dipergunakan di semua tempat secara letterleh gitu ya. Jadi dia harus ada penyesuaian. Oleh sebab itu biasanya sebelum kita menyusun strategi dan kalau kita sudah tanda tangan kontrak, saya pasti akan mengirimkan tim di sana untuk melakukan riset kualitatif. Jadi di situ kita cek. Riset kualitatif Ya. bukan berarti itu survei Mas? Bukan, kalau survei kan kuantitatif, yang lembaga survei biasa lakukan. Kalau kami melakukannya biasanya melalui riset kualitatif, jadi kita turun langsung ke lapangan, kita masuk ke semua lapisan dari masyarakat selama beberapa minggu. Masuk lubang tikus lah contohnya. Di situ kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk menyesuaikan strategi yang tepat. Tetapi memang betul di dalam kenyataan di lapangan kadang-kadang strategi kita dipertanyakan. Ya, paling banyak sebetulnya bukan dengan klien kita gitu, tapi justru dengan tim sesnya yang sudah mempunyai pola dan cara tertentu untuk memenangkan pertempuran. Tetapi ya di sini kita terbuka terhadap masukan pasti gitu ya. Hanya ya persentasenya juga kita ukur. Kalau misalnya katakanlah yang kita berikan semuanya ditolak, ya untuk apa mereka membayar seorang konsultan, gitu ya. Betul. Ya kalau misalnya seperti itu mereka nggak mau pakai kita, ya sudah selesai saja gitu ya. Ya karena tadi saya sebelum ngobrol-ngobrol santai ini kan saya duduk di depan gitu, saya melihat ada mungkin masih bersahabat atau apa, tapi kita kan nggak mungkin sebutkan di sini, tapi saya bertanya sama dia tentang percakapan asik apa gitu sama Mas Bongkas di dalam. Dan saya mendengar ada beberapa caleg yang mengatakan meminta maaf atau mengatakan bahwa sebenarnya strategi kemarin lebih tepat, tapi mereka bukan kliennya Mas. Kenapa Mas masih terima lagi? Silaturahmi kan atau apa itu? Ya kalau silaturahmi kan harus dengan semuanya gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka yang gagal gitu ya masih sering masih suka datang gitu ya untuk membahas strategi yang kemarin, sambil mungkin mereka mempersiapkan langkah politik berikutnya gitu ya untuk bertarung kembali gitu ya, seperti itu ya. Tapi intinya kita juga tidak anti terhadap kritik gitu ya, karena kita juga tahu bahwa yang bersangkutan pasti lebih paham daerahnya gitu ya. Tapi kadang-kadang permasalahan dengan orang yang merasa jago dan paham dengan daerahnya, dia nggak paham dengan strategi yang paling tepat. Kalau kita di Politician Academy kan kita udah jalan di hampir seluruh
wilayah Indonesia. Aceh sampai Papua. Ya, jadi kita udah tahu pola-polanya gitu, bahwa yang namanya konsultan politik kadang-kadang dientengin oleh orang lokal gitu ya, itu udah makanan sehari-hari gitu ya. Oke. Wah, itu kan orang Jakarta, itu kan mereka cuma tahu teori aja, kami yang lebih paham gitu ya. Itu udah makanan sehari-hari untuk konsultan politik gitu ya. Tapi kan kami juga punya data juga, kami juga punya informasi yang kadang-kadang jauh lebih valid dari informasi-informasi yang mereka terima di masyarakat gitu loh. Atas dasar itulah strategi yang baik itu kita buat. Gitu. Jadi memang per satu orang strateginya sangat-sangat berbeda. Ya. Atau mungkin bisa mirip-mirip juga. Karena kan tadi Mas bilang dari Aceh sampai Papua. Ya. Tentunya kasus-kasus di daerah kan itu berapa? Beda-beda. Kabupaten kota kan beda-beda. Beda-beda. Tapi kadang-kadang ada benang merah Ada yang polanya mirip, juga, beda-beda. ada polanya juga, betul. Oke, saya bisa mengambil kesimpulan kenapa di dalam setiap pertempuran Politician Academy bisa sedikit unggul atau mungkin lebih unggul karena itu tadi di setiap daerah punya orang-orang tertentu yang memang bergerak di daerah tersebut. Iya. Jadi setiap itu ada rutin berbicara meeting untuk saling melengkapi strategi. Ternyata yang di Sulawesi Utara itu bisa dilengkapi dengan yang di NTT. Betul. Begitu ya, Mas? Betul. Ya, kita mempunyai branch director yang sudah menetap dan orang lokal di situ gitu juga. Jadi pada saat nanti bekerja yang mengeksekusi ya orang lokal juga berdasarkan strategi yang udah kita buat gitu loh. Jadi sebetulnya nggak ada masalah pemahaman terhadap lokal atau tidak gitu ya, karena kami untuk bergerak pasti sudah mempertimbangkan local values, local wisdom, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk perilaku politiknya. Jadi intinya bikin super team ya, Mas ya? Ya. Nggak ada Superman ya? Nggak ada Superman di sini. Super team ya? Super team ya, karena super team berarti integrasi yang sangat yang seimbang polanya antara dari konsultan politik plus ketua pergerakan ataupun siapapun yang bergerak mendampingi kandidat sebelumnya begitu. Jadi bentrokan itu bisa dieliminir dan akhirnya punya satu strategi yang lebih bagus begitu, Mas. Jadi contoh-contoh statis dan dinamis itu salah satunya itu. Betul. Jadi ada aspek statis dan aspek dinamis gitu ya. Statis berkaitan dengan data kayak perolehan suara, target dan lain-lain gitu ya. Dinamis berkaitan dengan perilaku masyarakat, local values dan lain-lain yang harus kita combine, harus kita kombinasikan untuk menjadi strategi yang jitu katakanlah seperti itu. Berarti sama aja kalau kita salah merencanakan, sama aja kita merencanakan kekalahan. Iya, gitu. Betul. Jadi ini yang sering dilupakan orang ya dalam berstrategi itu, mereka maunya langsung bergerak, langsung hajar, langsung turun ke lapangan. Turun ke lapangan itu targetnya apa gitu ya. Lu mindsetnya udah bener atau belum gitu ya. Kemudian risetnya udah bener atau belum gitu. Perencanaan ini bagi kami penting karena kemenangan itu dimensinya cuma dua. Satu perencanaan, satu eksekusi. Begitu perencanaannya benar, eksekusinya benar. Tapi kalau main eksekusi, perencanaan nggak ada, yang ada uang habis, yang ada kemudian dibohongin oleh tim ses, yang ada kemudian pengeluaran menjadi tidak teratur dan tidak terarah gitu. Jadi perencanaan itu penting sebelum bergerak gitu. Nah, kami dalam membuat strategi itu perencanaan itu segala-galanya bagi kami. Kami buat walaupun nanti di perjalanan strategi mungkin bisa ada dinamika dan perubahan gitu ya. Tetapi strategi pokoknya akan sama gitu. Gitu. Nah. Ini sama satu hal lagi. Saya sering melihat calon pemimpin ini akhirnya gagal maju karena terkait dengan momok yang namanya money politik. Terus ada juga yang membingungkan, sementara orang bilang biaya politik. Mas jelasin dikit, Mas. Apa money politik dan biaya politik itu momok itu apa gitu? Betul. Jadi memiliki uang untuk masuk ke dalam politik, memiliki uang itu menurut saya sebuah atau sesuatu yang wajib gitu ya. Tetap harus ada gitu ya. Saya mengatakan untuk menjadi seorang politisi harus mempunyai 5 modal. Ya, pertama modal intelektual, kemudian modal sosial, modal politik, modal budaya dan modal finansial. Nah, modal finansial ini penting, tapi juga bukan yang utama juga. Karena tadi 4 ini juga harus ada gitu. Nah,
berkaitan dengan biaya politik ya. Banyak orang yang mengatakan money politik itu sebagai biaya politik. Nah, menurut saya ini dua hal yang berbeda. Ya, biaya politik itu biaya yang harus dikeluarkan berkaitan dengan operasional dalam konteks pemenangan. Contoh, misalnya bikin baliho, branding outdoor gitu ya, kemudian selebaran, flyer, kaos, itu biaya politik. Itu harus dikeluarkan gitu ya. Pergerakan tim, gaji tim itu biaya politik. Itu wajib dikeluarkan. Nah, satu lagi ada namanya money politik. Nah, money politik ini berkaitan dengan bagaimana vote buying ya, membeli suara, bagaimana memanfaatkan alat-alat negara atau instrumen oknum-oknum penyelenggara gitu ya. Tapi oknum kan, Mas? Oknum, saya mengatakan kan oknum. Ya, jadi ini berkaitan dengan money politik. Nah, biaya politik wajib dikeluarkan. Money politik opsional. Kalau menurut saya, kalau sejak awal istilahnya memandu calon baik kepala daerah maupun legislatif, saya upayakan untuk langkah awal, lo jangan memanfaatkan money politik. Ya, sebisa mungkin memanfaatkan cara-cara yang tepat dulu gitu ya. Karena orang kalau udah terlanjur memanfaatkan money politik, nanti berpolitiknya biasanya sangat transaksional. Yeah. Nah, itu yang nggak kita tuju di situ gitu ya, bahwa di ujung nanti ada, itu nanti belakangan. Praktek itu benar ada nyatanya kan ada, Mas? Sangat ada. Dan itu berapa pengaruhnya, Mas? Musuh kita bersama. Seberapa besar pengaruhnya? Gini, saya nggak ada penelitian ya. Mungkin Burhanuddin Muhtadi bisa memberikan ini karena dia udah melakukan penelitian. Tapi gini, kalau semuanya memakai politik uang, ya, dan politik uang itu ternyata sangat efektif, ya, buktinya banyak yang pakai politik uang tapi kalah juga. Off the record ya, Mas? Iya. Teman saya, sejumlahnya itu ya belasan M gitu. Nah, betul. Nggak jadi apa-apa sih. Exactly. Jadi apa-apa. Mestinya saya bawa ke sini ya. Ya, that's my point ya. Artinya gini, kemarin kita dengar ya untuk level DPR RI katakanlah, ada yang menghabiskan 26 miliar, 30 miliar. Ya, 32. Iya, 32 ya. Tidak terpilih. Kalau money politik itu menjadi sangat penting, mestinya dia sangat mudah terpilih. Semakin tinggi nilainya, semakin kans terpilihnya lebih besar. Tapi kan kita dengar cerita-cerita banyak sekali yang mempergunakan itu. Bukan cerita, Mas. Saya udah buktiin sendiri, saya ikutan ya. Tapi disclaimer saya ikutan gitu. Memang terjadi gitu. Benar kata Mas juga. Tapi di sisi lain juga banyak orang yang biaya politiknya pas-pasan, tapi bisa terpilih. Ada mahasiswa bisa terpilih, ada anak muda bisa terpilih, yang pengeluaran terbatas. Politisi saya lihat ada supir bupati terpilih. Ada supir bupati bisa terpilih, ada mahasiswa dengan modal 3 juta bisa terpilih, ada banyak juga kejadian-kejadian. Artinya kita mengatakan betul yang namanya money politik itu mewabah. Ya, bahkan saya menduganya nanti di Pilkada 2024 ini akan semakin menggila, semakin masif gitu ya. Tetapi pertanyaannya, efektivitasnya sejauh mana? Nah, apakah itu betul efektif atau tidak? Atau cuma menggarami laut ya, Mas? Atau cuma menggarami laut gitu ya. Karena gini, ini kan ilmu memenangkan kandidat ini kan ada cara. Ini kita bicara seni nih? Putih, ya, bicara seni ya. Bicara seni, ada yang putih, ada yang abu-abu. Bukannya saya nggak tahu caranya gitu ya. Ini kan keresahan saya dengan kondisi kompetisi politik adalah banyak konsultan politik yang mengajarkan kandidat untuk menang dengan segala macam cara. Ya. Halal, haram, hantam. Halal, haram, hantam. Ya, menyebarkan hoax, kasih isu sara dan sebagainya, gitu ya, mempolitisasi sara yang membuat daerah itu akhirnya teracuni. Ya, nah ini yang saya bilang, ini kan nggak beres gitu ya, nggak benar gitu ya. Nah, kenapa nggak kita pakai cara-cara yang benar? Karena cara yang benar pun, pengalaman saya bisa mendudukan banyak orang yang sudah kami dampingi bisa jadi gitu loh. Kenapa nggak pakai cara yang benar? Kalau cara yang benar bisa gitu ya. Money politik yes ada dan itu akan besar, tetapi nggak menjamin juga. Nah, kalau nggak menjamin juga, jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang utama. Bahwa orang maju itu duitnya harus banyak banget
saya selalu bilang bahwa yang penting uang itu cukup, bukan berlebih. Berlebih itu kadang-kadang timing harus pas gitu Mas. Timing, momentumnya harus pas juga, dikeluarkan waktunya. Karena kalau enggak nanti kita akan dilihat sebagai apa ya, pabrik gula ya, di mana semut-semut ada yang berjalan. Okay. Semut-semut liar banyak yang masuk untuk merebut itu dengan mekanisme dan sesuatu yang nggak jelas. Apalagi tim ses ya, tim ses ini kan kebanyakan juga mereka punya target-target tertentu. Bayangkan seorang kandidat ya, katakanlah kepala daerah, untuk memenangkan pilkada mungkin perlu biaya sekitar 20 miliar. Sampai segitu Mas? Saya dengar malah ada yang sampai 60 Mas. Oh lebih. Ya ini menurut saya minimal sekarang 20 miliar. Bisa sampai 60 miliar. Berani Mas nyatain begitu Mas? Kenapa? Ke publik, berani nyatain begitu ke publik? Ini udah informasi dari KPU, udah informasi dari Kemendagri. Bukan rahasia umum. Bukan rahasia umum lagi, dan saya ngelihat di lapangan seperti itu. Nah tapi 20 miliar katakanlah itu harus dihabiskan dalam jangka waktu 6 bulan. Ya, kan ibarat gula-gula luar biasa itu bagi orang-orang yang memang mencari nafkah di politik dengan cara-cara yang nggak beres gitu loh. Nah sehingga akhirnya mereka masuk, kalau kita nggak bener dalam 3 pilar, ya ini ada 3 pilar kalau menurut saya. Pilar pertama adalah pilar tim ses. Ya, tim ses. Tim ses kita nggak beres, ya dana berapapun akan habis. Ya, karena penelitian tim saya sukses gitu. Tim ses selalu sukses. Nggak pernah namanya tim gal gitu kan. Tim ses selalu sukses. Tapi kandidatnya belum tentu sukses. Belum tentu sukses. Nah, penelitian saya ini sekilas, survei sekilas, yang namanya tim ses itu berkontribusi terhadap 60% faktor kegagalan dari sang kandidat. Besar itu? Ya, besar. Besar itu Mas? Ya. Oleh karena itu kalau kita pilar ini nggak dibuat sedemikian rupa, misalnya seleksinya benar, pembagian tugasnya benar. Saya potong. Ya. Berarti Politician Academy juga memperkuat pilar itu? 3 pilar. Coaching itu juga dilakukan oleh Politician Academy? 3 pilar itu menjadi pokok fokus kita, gitu ya. Pertama tadi tim ses. Nah, tim ses misalnya udah benar, loyal dan solid, ya. Kemudian yang kedua baru dana. Nah, dana justru yang kedua? Sebetulnya sama, ini balance semua ya, jadi nggak ada 1, 2, 3, tapi ya pilar kedua menurut saya dana. Nah itu dana itu yang saya bilang nggak perlu berlebih, tapi yang penting cukup. Cukup untuk apa ya, nanti kita hitung RAB segala macam itu kita hitung semua gitu ya. Jadi yang penting cukup. Kemudian kalau ya karena dana ini kan operasional pergerakan tim di lapangan, jadi tetap harus punya. Karena sekarang saya banyak ketemu orang-orang yang mempunyai dana sangat terbatas gitu, tapi berani maju gitu loh, berani maju. Nah ini masalah juga, karena menurut saya dana tetap penting, tapi dana untuk apa dulu? Bukan untuk money politik, tapi untuk biaya politik, political cost yang tadi harus efektif. Betul. Dan pilar yang ketiga yang terakhir, dananya cukup, tim sesnya nggak beres, dana kita akan dihabisi oleh tim kita gitu ya. Dana beres, tim ses bagus, strategi nggak tepat dan tidak terukur, ya kalah juga. Nah, yang ketiga ini strategi yang biasanya menjadi fokus utama dari para konsultan politik. Dia bermain di situ untuk memberikan memberikan ramuan-ramuan racikan supaya ininya besar, kemungkinan menangnya besar. Tapi kalau kami sudah pasti kami akan memakai cara no hoax, no sara. Kita nggak menyarankan cara-cara yang seperti itulah. Gitu. Saya baca tuh ada semboyan yang memenangkan dengan cara elegan. Itu apa itu Mas? Ya, ada singkatannya apanya gitu loh, saya baca. Ya. Elegan itu kami ingin kandidat-kandidat kami itu menang dengan bermartabat, dengan terhormat gitu ya. Jadi terhormat itu artinya dia punya, bukan asal menang gitu ya, tapi mereka punya dignity dan pride pada waktu menang. Nah, elegan itu sebetulnya singkatan juga. Apa itu? Eksekutif. Eksklusif. Nah, eksklusif itu artinya tadi tailor made. Custom tadi gitu ya. Yang kedua legal. Legal? Ya, legal itu artinya kita nggak akan pakai cara-cara yang di luar jalur hukum lah, menentang hukum dan lain sebagainya. Legal itu artinya cara-cara kita adalah cara-cara yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Betul, tapi bukan berarti Mas punya tim tidak tahu kan
apa orang mengakali Iya. ngakali segala sesuatu, Iya. tanda Iya. kutip lagi gitu Iya. kan. Di lapangan itu banyak sekali orang Kita tahu. mengakali Iya. aturan apa. Iya. Itu timnya Mas itu kan tadi saya dengar semua baik-baik. Iya. Itu bagaimana dengan Enggak. kita sebut ghost protokol lah, itu Iya, bagaimana iya, itu Mas? iya. Justru karena tim-tim saya ini adalah tim yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia pemenangan, kami paham sekali cara-cara seperti itu sebetulnya gitu ya, money politik, hoax, bagaimana Black memanfaatkan, campaign, gitu. iya, black campaign, memanfaatkan persepsi publik Playing dan lain victim, sebagainya, seperti itu. playing victim dan lain sebagainya. Kami paham sekali, makanya di kami ada yang namanya ghost protocol tadi disebutkan. Ghost protocol ini kan istilah intelijen sebetulnya untuk menunjukkan ada operasi tertentu yang sifatnya abu-abu. Nah, tapi ghost protocol itu kita akan pergunakan di saat dan timing yang tepat. Ya, sebisa mungkin ini tidak dilakukan, sebisa mungkin. Tetapi kalau lawan melakukan itu, ya, lu jual gue beli, gitu. Borong langsung Mas. Kita ajar, kita ajar juga. Iya, menarik. Ya, seperti itu ya. Karena Tapi- saya lihat tadi kan semuanya serba kalem, serba putih, Iya. serba apa-apa. Iya. Politik saya rasa tidak seperti itu Mas. Gitu. Kalau Mas tidak mengetahui hal-hal yang justru dunia hitam dalam politik tetap ada. Semua Iya. sisi kehidupan kan ada hitam, Betul, ada betul. putihnya begitu. Betul. Nah, ghost protocol ini dipergunakan di Politician Academy lebih ke preventif maksudnya Mas? Ya, Atau bagaimana? preventif, antisipasi dan dieksekusi pada saatnya kalau Eksekusi misalnya. pun bisa? Iya, Untuk itu? bisa. Oh, oke. Ya, karena gini, Oh, menarik ya? ilmu politik kan ada Nietzsche, ada Machiavelli juga di situ. Oke. Ya, yang membuktikan mereka juga bisa sukses berhasil. Oh, iya. Tapi di satu sisi juga ada Kantian, Immanuel Kant, ada Jean-Jacques Rousseau yang memberikan cara-cara yang baik juga gitu loh. Jadi ini lengkap. Nah, kami karena punya pengalaman membimbing dan di lapangan sekian belas tahun, kami tahu pun cara-cara yang tidak benar itu gimana gitu. Tapi sekali lagi, cara-cara seperti ini kita akan eksekusi kalau misalnya pihak kompetitor kemudian melakukan sesuatu, misalnya kecurangan, misalnya sesuatu yang nggak fair, lo lakukan, ya udah kita hajar juga gitu loh. Karena kan Oke. pasti kita pengen Oke. klien kita menang kan, Oke, Mas, seperti itu. sebentar, Mas. Minum Oke. dulu kita. Oke, Minum dulu kita. ya. Ini local pride, Mas. Local pride. Local pride. Siap. Tapi belum ada esensi yang pengen saya ketahui dari Mas. Wah, ada yang kurang terjawab ya. Ada yang tadi? kurang terjawab. Ya. Gini, Apa? ini kan sebenarnya kalau dari cerita kita tadi, dunia politik yang Mas tekunin ini juga kan beresiko. Yes, beresiko. Beresiko. Iya. Nah, resikonya ini malah kadang-kadang yang saya temukan juga kadang-kadang resikonya sampai ke metafisik. Gitu. Iya, iya. Saya Ini- pengen tahu, tetap Iya. aja pengen tahu bahwa keluarga dukung nggak sih Mas gitu? Sesuatu Iya. yang udah nyaman gitu ya. Iya. Ngapain sih gitu loh. Iya, iya. Itu satu, terus kedua, apakah mungkin ada filosofi tertentu atau patokan tertentu yang Mas tanamkan di kepalanya yang ingin ditularkan kepada semua orang Iya. ataupun di lembaga yang Mas kelola ini gitu sebagai orang nomor satu di sini? Siap. Itu tolong dijawab Langsung, tegas ya. tuntas gitu. Oke, kalau ya pertanyaan pertama, keluarga mendukung 100%. Bahwa ada risiko, ya saya selalu tanamkan di keluarga saya bahwa setiap hal yang kita putuskan atau komitmen pasti beresiko. Ya, apapun itu pasti beresiko. Kita tidak ngapain pun ada risikonya, gitu ya. Tapi kita harus mengambil risiko yang besar untuk memberikan kontribusi dan manfaat yang besar. Itu. Jadi kalau tadi pertanyaan keluarga setuju. Ini menarik juga tadi disebut supranatural. Metafisik Metafisik, Ada. iya. Saya punya pengalaman juga. Oke. Dikirim yang aneh-aneh gitu ya. Dikirim, pokoknya sampai sakit nggak jelas, muntah darah. Itu bagian dari profesi yang mungkin yang nggak disadari oleh semua orang gitu ya. Tapi ya it's part of the consequence gitu. Tapi ya sudah. Karena Nggak ada yang berani ngungkapin ini loh, Mas. Karena ini kan Iya. abu-abu dan nggak bisa dibuktikan, Mas. Betul. Iya, memang susah dibuktikan gitu ya. Tapi kalau itu terjadi ujuk-ujuk dan aneh pada saat kita sedang melakukan sesuatu kan kadang-kadang kita akhirnya mengambil causal effect juga ya, bahwa oh ini karena itu juga mungkin gitu ya. Ya, tapi itu. Nah,
Poinnya begini, Mas. Kenapa atau filosofinya sendiri itu seperti apa? Jadi gini, tentu hampir semua agama mengatakan bahwa manusia yang bermanfaat adalah manusia yang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain. Nah, saya bisa terus menjadi dosen dan nyaman dengan posisi saya gitu ya. Tetapi mungkin dengan saya menjadi dosen, mahasiswa-mahasiswa saya mungkin bisa berhasil dalam waktu 15-20 tahun ke depan. Baru saya akan temui mereka lagi gitu ya. Tetapi kalau saya membantu seorang calon legislatif atau calon eksekutif menjadi pemimpin di daerahnya atau menjadi wakil rakyat yang benar, maka dampaknya akan langsung. Ya, misalnya saya nggak pernah datang ke daerah itu, tidak pernah berkontribusi di daerah itu, tapi kemudian saya membantu mengantarkan pemimpin yang tepat menjadi kepala daerah di situ. Dan kemudian dia berhasil. Dia bisa memakmurkan daerahnya, dia bisa menyejahterakan masyarakatnya. Dan di situ saya merasa ada ketenangan batin karena saya bisa membantu lebih banyak orang, gitu ya. Walaupun kelihatannya hanya satu yang dibantu, tetapi dalam jangka waktu yang relatif pendek, itu saya bisa membantu ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Tapi juga berlaku sebaliknya loh, Mas. Kalau salah. Itulah makanya telisik itu penting, proses seleksi itu penting, gitu ya. Jadi saya ngerasa bahwa Tuhan sudah terlalu baik dengan saya, gitu ya, memberikan kesempatan saya misalnya sekolah ke luar negeri, saya bisa menginjakan kaki di 5 benua dari pekerjaan saya yang lama sebagai dosen. Saya kemudian diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam ring 1 di negara ini. Ini kesempatan yang tidak banyak diberikan oleh orang lain gitu. Dan saya lihat ini apa, maknanya ini apa gitu. Dan kalau saya hanya sekedar mengajar saja di kampus, saya pikir ini dampaknya akan kecil atau sedikit, relatif lebih sedikit. Dan lama pula. Dan lama. Okay. Nah, kalau saya bisa membantu, saya ingin meninggalkan apa yang disebut sebagai legacy. Ya. Warisan. Wah, ini kata-kata maut ini. Legacy ya. Legacy. Legacy gini, kita nggak tahu hidup kita sampai kapan, Mas. Ya. Saya mungkin besok bisa dipanggil Tuhan. Ya, saya keluar dari sini nanti tiba-tiba bisa jadi. Bisa. Oke. Nah, pertanyaannya apa yang udah kita berikan bagi masyarakat kita, bagi lingkungan kita. Nah, ini poinnya gitu ya. Artinya saya ingin meninggalkan legacy yang baik dengan ilmu yang saya berikan, misalnya lewat YouTube, lewat 400 ilmu gratis. Ya, lewat webinar, online dan sebagainya dengan biaya yang murah, sehingga mereka bisa belajar dan menjadi tokoh-tokoh yang bisa memperbaiki Indonesia, yang membuat Indonesia menjadi gilang gemilang nantinya, gitulah. Nah ini, walaupun saya sudah nggak ada, misalnya YouTube saya masih bisa terus didengar dan bisa orang terus belajar dari itu, gitu. Saya udah bikin buku ini Winning Strategi, betul, yang sudah membantu ratusan orang maju dan menjadi anggota parlemen, gitu ya. Dan saya ingin memberikan dampak yang lebih luas. Bayangkan kalau kita bisa mengantarkan 10-20 kepala daerah, orang-orang benar menjadi pemimpin yang baik. Secara tidak langsung kita udah membantu ratusan ribu atau jutaan orang di daerah tersebut. Nah, itu mungkin filosofi dari kenapa saya ingin menjadi konsultan politik atau political coach bagi orang lain. Karena profesi yang paling penting menurut saya salah satunya adalah politisi. Karena di tangan dia nasib banyak orang bisa dirubah. Itu yang tadi saya katakan gitu ya. Sehingga mari kita rubah orang-orang yang bisa merubah lebih banyak lagi, memberikan impact lebih banyak lagi kepada Republik ini, kepada Indonesia, untuk bisa berbuat yang benar dan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dan itu dibutuhkan coach, dibutuhkan literasi politik yang lengkap. Saya melihat ada satu yang unik dari Politician Academy. Saya melihat Politician Academy ini sepertinya lebih bergeraknya dari akar ke pohon. Dalam artian, saya melihat pergerakan branch directornya semua itu mencerdaskan orang-orang atau pemimpin-pemimpin potensial di daerah untuk nanti perlahan mereka menjadi cakap dan akhirnya punya kontribusi ke negara. Begitu, Mas ya? Betul. Terutama anak-anak muda. Ya, karena anak-anak muda ini pikirannya masih idealis, dinamis, dan haus akan hal-hal baru gitu ya, mau belajar, itu penting gitu ya. Dan ini
Kalau ini semua anak-anak muda yang masuk politik punya mindset yang benar, punya knowledge yang utuh, punya skill yang tepat, maka negara ini akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Berikan saya 10 pemuda, maka Yes. saya akan mengguncang dunia. Yes. Begitu ya, Kita Mas? punya jutaan pemuda gitu ya. Dan itu semua bisa membawa negara ini menjadi superpower, menjadi negara yang Optimis ya, hebat. Mas? Saya optimis. Karena Optimis. kalau saya pesimis, saya nggak akan jadi konsultan politik. Oh iya. Justru karena saya sudah melihat sisi dark side dari politik itu, maka saya merasa perlu ada orang yang memberikan literasi politik yang positif dan utuh terhadap politik itu. Karena kalau sudah katakanlah proses politik dan output politiknya buruk, kemudian kita ikut menyesali itu, mengutuk kegelapan gitu ya. Kapan negara ini maju? Harus ada orang yang maju di depan, dan saya yakin banyak juga yang sudah mulai menyadari itu dan mau melakukan gerakan seperti ini. Oke. Mungkin saya titip satu hal ya, Mas Bunggas. Jadi orang-orang hebat yang pernah Mas Bunggas dampingin dan mereka memang punya kesan yang mendalam gitu di Politician Academy, sekali waktu dihadirkan, Mas Bunggas. Oke. Karena saya melihat misalnya ada tadi baca-baca sedikit di YouTube salah satunya Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Ya. yang wow gitu. Ya, ya. Sekali waktu mungkin mereka Boleh, bisa ya? dihadirkan untuk Boleh. untuk apa ya, Sharing pengalaman. sharing pengalaman mereka gitu loh. Bagaimana Ya. bisa membuat sebuah penyatuan pilar 3 tadi, bagaimana cara bergerak di lapangan yang sesungguhnya, karena mereka kan yang bergerak Betul. gitu. Jadi faktor dinamis statis itu bagaimana cara formulasinya menjadikan satu formulasi yang paling tepat, yang justifikasi dari Politician Academy tadi adalah satu formulasi yang di custom khusus buat masing-masing orang. Boleh, nanti di podcast berikutnya kita bisa undang mereka-mereka itu gitu ya, untuk bisa menjadi role model kalau menurut saya Iya, gitu betul. ya. Mungkin bahasa saya kurang mengerti itu ya. Ini nih role model. Iya, role model yang tepat gitu ya untuk memenangkan sebuah pertempuran atau persaingan politik itu seperti apa gitu ya. Tapi sebenarnya sudah ada semua sih di Ya. 400 YouTube segala macam itu sudah ada di podcast segala macam sih. Iya, iya. Gitu. Insya Allah nanti ke depan kami akan terus, dan mungkin satu pesan ya untuk anak-anak muda gitu ya, terus belajar gitu ya, jangan menyerah, dan kemudian jangan pernah bosan mencintai Indonesia. Luar biasa quotes dari Mas Bunggas. Terus belajar, jangan menyerah, dan tetap mencintai Indonesia. Yes. Sampai kapanpun. Optimis ya, Mas ya? Optimis, harus Harus optimis. Oke. Terima kasih Mas Bunggas. Baik. Hari ini udah gantian kita yang wawancara dedengkotnya Politician Academy nih. Kita kupas ambis sampai keluarga, Habis-habisan. habis-habisan sampai Ya. kenapa iseng masuk ke politik dan kenapa cari masalah dengan politik, Ya. atau mungkin tadi saya lebih kurang ajar nanya ya, kenapa sudah kurang uang kah gitu dari Uang kita- tetap perlu, Mas. Tetap perlu, Uang ya? tetap perlu gitu Tapi ya, bukan nggak boleh, utama. tapi bukan yang utama. Yang menarik tadi terus terang sebelum kita close, Ya, legacy Mas. legacy. Ya. Legacy yang Mas terangkan tadi, kalau itu bisa semua orang mengerti dan menularkan itu ke semua orang, Ya. insya Allah negara ini negara maju. Ya. Karena etos kerjanya, Betul. etos eksekusi bergeraknya semua Ya. berdasarkan niat baik untuk mewariskan kepada anak cucu kita. Betul. Betul. Luar biasa. Ya. Siap. Oke Mas Bunggas, Oke, terima kasih thank you Mas Tio. banget. Sampai ketemu. Tetap optimis, tetap mencintai Indonesia. Siap. Sampai bertemu.